Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan. Tentunya Allah masih berikan kita kenikmatan iman Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita makhluk yang selalu bersyukur sehingga Allah tambahkan nikmat untuk kita. Amin. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hai, gimana kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini materi yaitu pelajaran 6, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita membacakan suratul Fatihah. Kita berharap pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah pasti mencintai kita. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Yakub, lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Yusuf diajak bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur.
Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayahnya mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Yusuf diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Julaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Mimpi Raja. Pada suatu hari Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan, lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya,
Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu bertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Saudara-saudara Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersilahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarganya diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Kisah teladan Nabi Syuaib alaihi salam. Kesesatan kaum Madyan. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madyan. Suku Madyan adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madyan kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka bertempat persinggahan kapilah dagang. Kaum Madyan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual sesuatu barang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk.
Nabi Syu'aib mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjualan. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syu'aib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya, bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syu'aib dengan berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Syu'aib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syu'aib telah bersabar. Nabi Syu'aib merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak jelaskan dari dua kisah Nabi, mulai dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib, mudah-mudahan semuanya bisa meneladaninya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.